kasih ya. Mudah-mudahan nih dari penjelasan GMX ya, GMX dan Vitamax-nya itu lebih maksimal. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, jadi kembali lagi kepada bagaimana yang namanya akselerasi di JM ini, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau memaksimalkan potensi diri itu apa yang harus dilakukan, kan gitu ya? Yang harus dilakukan oleh diri kita adalah seperti hanya rekan-rekan sekalian prinsip dari MAX ya, MAX. Yang pertama itu adalah mengikuti arahan. Jadi sepintar apapun manusia, rekan-rekan sekalian, ya. Yang pertama itu adalah rumusannya MAX. Jadi mengikuti arahan. Sepintar dan sejeniusnya manusia, rekan-rekan sekalian, itu tetap akan perlu yang namanya direction atau arahan, rekan-rekan sekalian ya. Karena kenapa? Seperti hanya begini. Seorang Muhammad Ali ataupun Mike Tyson ya, dan Muhammad Ali itu seorang petarung yang sangat luar biasa. Bahkan pelatihnya itu sendiri kalau misalkan bertarung dengan Muhammad Ali dan Mike Tyson itu bisa kalah ya, benar. Tetapi kenapa ketika di dalam ring seorang Mike Tyson ataupun Muhammad Ali itu perlu direction atau perlu arahan. Karena perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Ketika seseorang sedang di dalam pertarungan, anggap saja kita berjuang 3-3-100 dan lain sebagainya. Kita berjuang. Kadang-kadang kita menerima pukulan. Kita memukul dan kita menerima pukulan. Kan seperti itu. Mungkin kalau memukul itu nggak ada masalah gitu. Tapi ketika kita dipukul, aduh kenapa gitu, ngahiung kan cerita gitu. Bisa rekan-rekan sekalian, kita sedang semangatnya. Ada saja penghalangnya itu kan dari dalam rumah, orang terdekat kan gitu ya. Dari anak ataupun dari keluarga, dari manapun, itu pasti akan datang rekan-rekan sekalian. Jika tidak ada arahan, apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Akhirnya kita barbar. Kenapa kita perlu pelatih? Karena yang namanya pelatih itu akan memandang kita itu dari luar tempat arena kita, benar nggak? Kalau kita memandang diri kita itu di dalam arena. Tapi kalau pelatih itu akan memandang dari semua sudut yang ada di arena tersebut. Nah, begitulah seperti hanya kehidupan, rekan-rekan sekalian ya. Bahwa setiap orang itu harus mengikuti arahan. Kenapa harus ada? Berarti kalau mengikuti arahan, orang tersebut harus mempunyai pengarah. Nah, segera rekan-rekan sekalian, berarti siapapun manusia butuh yang namanya pengarah. Jika tidak demikian, maka manusia itu akan mudah kalah gitu. Karena ketika bertarung akan Om Pikri kergelut baheula gitu. Datu nyaho atau suku terus juga terek dikaitkan terek ngait, nah ada ngait-ngait kan gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau diarahkan, eta suku na make suku kenca, leungeun lah make leungeun kenca gitu loh. Nyiku na make leungeun katu, misal. Karena apa bisa berkomentar demikian? Karena melihatnya dari berbagai sudut, benar nggak? Bukan hanya, kan musuh kita di depan kita, rekan-rekan sekalian, benar nggak? Musuh kita di depan kita. Keadaan yang menghimpit kita itu di depan kita. Seolah-olah kita tidak terhalangi pandangan kita ke arah yang lain, benar nggak? Kalau musuh kita di depan kita. Hanya orang yang bisa melihat di sekitar kita yang pro terhadap kita lah yang bisa memberitahu bahwa kelemahannya itu di sebelah situ gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya berarti apa yang harus kita lakukan? Mengikuti arahan. Bukan kita melakukan dulu. Orang dititah nengeku kenca misalkan orang teh nengeku kenca kakarap bebeja. Nah, saya nenge tadi misalkan tekena. Tapi saya nuka tenge salah. Harusnya kita mendengar dulu cek arahan teh. Tenge kenca gitu. Tenge kenca berarti tengekeun ku kenca kan gitu ya. Baru itu akan ada yang tanggung jawab rekan-rekan sekalian. Tapi kalau kita melakukan dulu, itu bukan mengikuti arahan. Berarti kan gitu. Sama dengan kita mengotori arahan. Kalau mengikuti itu kan menjadi pengikut arahan. Benar nggak? Nah, kebanyakan, termasuk saya di dalamnya, yang memperlambat dari kesuksesan atau keberhasilan saya, itu adalah
saya di depannya arahan. Saya bergerak dulu, setelahnya bergerak, saya lalu bertanya. Saya merencanakan dulu, setelah itu saya baru bertanya. Harusnya kita bertanya sambil kita merencanakan, baru kita melakukan gitu. Baru itu adalah kita mengikuti arahan. Kebanyakan di lapangan, kenapa seseorang itu bisa menjadi ragu? Karena keraguannya itu dibuat sendiri apa? Melakukan sebelum diarahkan. Begitu rekan-rekan sekalian, kenapa rumusannya itu harus max. Yang pertama itu adalah mengikuti arahan, rekan-rekan sekalian ya. Kegagalan kehidupan pertama bagi siapapun, bukan hanya di game, adalah ketika orang tersebut itu adalah lebih dulu dari arahan. Oke, sementara kalimat perintahnya itu adalah mengikuti arahan. Kalau mengikuti berarti kan di belakang arahan tersebut. Sehingga ketika ada yang menyerang kita, ada backup di depan kita. Ada backup. Yang ada sekarang itu adalah kenapa Bancunur hilang, Bancunur ke karak bebeja. Oh, berarti dia itu ada di depan dulu gitu. Di depan arahan. Sambil berarti kalau di depan arahan itu, ya wing kudu kumaha, tapi diharap gitu. Kan temacingnya. Harusnya wing kumaha berarti ditukang, bari muntang. Lamun diharap kuduna dipuntang gitu. Kan begitu ya. Lamun diharapkan mah dipuntang, berarti kan gitu. Dipegang kan gitu ya rekan-rekan sekalian. Kalau di belakang harus megang, berarti kan itu. Nah, kebanyakan kegagalan dimanapun yang menyebabkan seseorang itu ragu, dan ragu itu menjadi sulit adalah mereka bergerak di depan arahan, bukan mengikuti arahan. Oke, mudah-mudahan sama pemahamannya ya, supaya tidak tersalah tanggap, tidak gagal paham rekan-rekan sekalian. Kenapa harus kalimatnya mengikuti arahan? Berarti ada arahan dulu baru kita ikuti. Ketika ada apapun gitu loh yang akan menyerang kita, maka akan ada backup. Akan ada yang menghalangi arahan ini karena kita mengikuti arahan. Tapi kalau kita di depan arahan, oh palingan Bancunur wae gitu loh. Nah, seperti itu. Oh, inilah yang menyebabkan seseorang itu selalu tersandung ataupun selalu terjedor, selalu jatuh. Nah, sehingga ya, kalau di depan arahan pasti ya. Kalau kan begini, di depan arahan, bukan mengikuti arahan. Di depan arahan karena dia di depan. Wajar nggak dia ragu? Ya wajar. Kalau ada ragu, berarti dia bergerak di depan arahan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Kan intinya ragu. Dari keraguan itulah akan timbul kesulitan. Dari kesulitan itulah orang akan tenggelam ke dalam kesedihan dan ketidaksenangan. Oke, berarti hidupnya tidak sesuai dengan rencana. Karena orang tersebut itu ada di depan arahan. Karena kalimatnya harus mengikuti arahan, berarti ada arahan dulu baru gerak. Bagaimana kalau saya belum ada arahan? Bertanya, benar. Makanya kenapa Nadipa nanya, diajar, peduli kan gitu ya. Nah ini nih, yang kalau misalkan mau percepatan dalam impian di GM ini adalah mengikuti arahan. Bukan di depan arahan. Maksudnya supaya apa? Supaya ada yang membackup. Mase melakukan kesalahan tapi berdasarkan arahan bakal aya nu ngalindungan teh Mase, bakal aya nu ngalindungan, bakal aya nu mengcover kepada kesalahan dia. Karena apa? Karena Mase mengikuti arahan. Tapi kalau Mase itu menjadi pengarah dari arah gitu, ya pasti mending kalau udah bisa gitu. Kebayang gitu, ilmunya belum dikuasai, Mase udah di depan. Anu teu nyaho hayang dihareup. Kabayang ragu na kawas kumaha coba. Untung teu jedor oge kan gitu ya. Nah, berarti kenapa kita ada keraguan dengan hidup kita? Jika seseorang itu ragu dalam hidupnya, itu bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak mengikuti arahan. Orang tersebut ada di depan arahan. Berarti kita, jika kita terkena ragu, berarti hati-hati bahwa diri kita itu sedang di depan arahan, bukan mengikuti arahan.
Karena orang yang mengikuti arahan sedikit pun, secuil pun tidak akan pernah ragu. Karena apa? Karena ada uswah, ada yang membackup. Tidak setengah-setengah. Oke, ya. Saya pertegas kembali, jika kita ada di depan arahan, kita benar tuh sih aya nu mengikuti orang, kan pasti ragu, bener nggak? Ini nele kahareup wae gitu loh. Yang di belakang nggak dipeduliin, coba kebayang. Ces gitu. Kalau ada mengikuti arahan sama dengan langkahnya kanan, kita ikuti yang kanan, langkahnya kiri, kita ikuti yang kiri, kan gitu. Kunaon mana yang makai ngalakukan? Eta misalkan ditanya, kan saya mengikuti pengarah saya. Siapa pengarah saya? Si A. Oh, si A nu disalahkan. Benar nggak? Jadi tidak akan pernah kita yang disalahkan, bahwa pengarahnya itu yang akan tanggung jawab. Pengarahnya akan terima nggak? Dawing gak kenca mana ngiluan gak kenca. Coba kebayang kalau kita nggak mengikuti arahan. Saya tuh mengikuti Gusmus. Nah, ada aing mah ngelakukan gitu. Coba kalau saya kalau saya bilang seperti itu, daing mah tara ngalakukeun kitu, nah sia mah kayak gitu. Kan akhirnya seperti itu akhirnya gitu kan. Tapi kalau mengikuti, bener saya harus sok der ka saya aya naon. Kan bisa seperti itu mungkin rekan-rekan sekalian ya yang terjadi. Begitu juga dengan pendahulu dari kita sekalian. Jadi kenapa ada ragu? Ragu itu karena kita di depan arahan, di depan loh. Bukan mengikuti arahan. Jadi bagi rekan-rekan yang pasti rekan-rekan sekalian mempunyai jaringan. Apakah Anda ragu dengan masa depan Anda? Apakah Anda ragu apakah GM ini akan menopang hidup saya, akan mengantarkan saya pada impian saya? Jika ada keraguan hal tersebut, berarti orang tersebut berada di depan arahan, bukan di belakang arahan. Sementara perintah ilmu itu adalah mengikuti arahan. Kan gitu ya. Makanya kenapa kalau misalkan setan, malaikat, dan semesta angkasa itu disuruh oleh Allah, usjudu li Adam. Bersujudlah atau berpartisipasilah menurut sunnah kerasulan Adam. Berarti Adam yang di depan. Dia menjadi pengikutnya gitu. Pasajadu, semesta angkasa dan bumi ini, malaikat kan di dalamnya kecuali ilah iblis. Oke, berarti yang ada di depan orang-orang yang ragu itu, orang-orang ragu itu adalah orang-orang yang mempunyai sifat iblis. Mau disebut iblis mah. Jadi mengikuti gitu. Udhulu fisil mikafah. Masuklah kalian ke dalam penataan Islam itu secara bulat. Wala tatabi umutuwati syaiton. Dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Bagaimana apa langkah-langkah setan itu? Kan gitu. Ragu cuy. Setan meragu wae rekan-rekan sekalian, dan tidak ada kepastian. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya yang demikian atau setan itu adalah musuh yang nyata. Oke. Dicai eueuh sasaha, tapi lamun dicai sok duaan, mun sorangan berarti duaan jeung setan. Lamun tiluan, mun duaan berarti tiluan jeung setan. Masalah lamun duaan, tiluan bisa lah dibayar. Iya masalah lamun urang sorangan, duaan jeung setan. Sementara setan eta teh musuh nu nyata. Coba kabayang setan saha? Gitu. Berarti kan uyang gitu loh. Urangnya. Oke, untuk orang lah, rekan-rekan sekalian. Makanya berarti orang-orang yang ragu itu adalah orang-orang yang mereka yang ada di depan arahan. Karena orang yang mengikuti arahan tersebut, yang di belakang arahan, berarti kan gitu, mengikuti arahan itu, saya yakin tidak akan pernah ragu. Jadi clue-nya rekan-rekan sekalian, kata kuncinya, ketika kita ragu, hati-hati. Berarti kita sedang overlap nih. Kita itu tidak mengikuti arahan. Segera kita ikuti arahan. Nah, itu ragu berarti kuncinya. Yang kedua, kan gitu ya. Setelahnya kita mengikuti arahan. Yang kedua itu A, kan? Antusias dalam menjalankan. Antusias itu gairah, rekan-rekan sekalian. Gairah itu dibuat. Pahami, dibuat itu berawal dari kalimat, benar. Berawal dari sebuah pernyataan.
Antusias itu akan timbul jika seseorang itu menyatakan diri bahwa saya mau berperang di sini, bahwa saya akan sungguh-sungguh ataupun tidak sungguh-sungguh. Oke, gitu ya. Ya, langkah yang kedua berarti nyatakan pada diri, antusias dalam menjalankan. Bagaimana supaya saya antusias? Nyatakan pada diri bahwa saya, apapun yang terjadi, saya akan tetap bergerak di sini. Saya akan tetap mencapai impian saya. Allah akan memperlancar apapun yang menjadi impian dan cita-cita saya. Pastikan pada diri bahwa Allah, pastikan dulu. Pastikan pada diri bahwa kita layak mendapatkan impian kita. Nah, itu berarti antusias dalam menjalankan. Kalau kenapa seseorang itu bisa antusias? Karena seseorang itu memastikan dirinya. Bukan orang lain. Kalau ke orang lain mudah-mudahan. Tapi kalau ke diri sendiri adalah memastikan dirinya bahwa dia layak dengan apa yang dia inginkannya. Nah, itu adalah antusias dalam menjalankan. Karena tanpa sebuah pernyataan, antusias itu tidak akan pernah timbul. Masa nges ngagorowok, dan nges ngagorowok terjadi lebih semangat, daerah lamun tegerak telah dan nges ngagorowok gitu. Tapi jelema biasanya cenah sok ketinggalina kalem, air tenang menghanyutkan. Rata-rata air tenang itu rekan-rekan sekalian ya. Jelema anu tenang gitu, tenang, bukan air kan, manusia bukan air. Jadi orang jelema tenang gitu. Loba katinggalkeun anu tenang rekan-rekan sekalian ya. Makanya tidak ada jalan lain, antusias yang membara. Jadi kalau seseorang itu harus ada pernyataan antusias dalam menjalankan, itu dimulai dari sebuah pernyataan. Nyatakan dulu, pastikan dulu bahwa saya layak mendapatkan apa yang diimpikan, dan saya juga akan ahli dengan apa yang saya kerjakan. Dari mana saja jalannya. Sehingga kenapa kita harus memastikan diri ini? Supaya paman jahadalin nasilana dianapung subhana. Kan sungguh-sungguh itu berarti kan dari satu pernyataan yang terus dijalankan, yang terus didentungkan. Nah, itu sungguh-sungguh. Lanah dianakum subulana. Maka Allah akan memberikan ribuan jalan keluar. Oke, berarti antusias dalam menjalankan itu dimulai dari pernyataan, memastikan diri bahwa kita layak mendapatkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Oke, yang ketiga adalah ekspektor. Ekspektor ini sama dengan Max kan ya. X-nya itu adalah X faktor. X faktor di sini adalah potensi diri, rekan-rekan sekalian. Oke. Potensi diri di sini memenuhi rumusan Vitamax. Vitamax ya. Jadi kalau potensi diri itu apa kan gitu. Jadi kalau misalkan yang satu mengikuti arahan, dua mengantusias dalam menjalankan, yang ketiga ekspektor. Ekspektor itu dalam kurungnya itu adalah potensi diri. Apa potensi diri rekan-rekan sekalian? Potensi diri itu rumusannya Vitamax. Vitamax. Nah, kalau Vitamax itu adalah vitality body system. Harus menjaga stamina lah gitulah. Rekan-rekan sekalian, vitality body system. Jalankan 4 pola, berarti kan gitu ya rekan-rekan sekalian, benar nggak? Jalankan 4 pola. Jadi kalau Vitamax itu adalah vitality body system. Yang pertama itu ya. Pitanya itu adalah vitality body system. Berarti kudu mempunyai vitalitas dalam sistem tubuhnya. Menjaga tubuh ini dengan 4 pola rekan-rekan sekalian ya. Dan yang keduanya itu adalah maksimum mindset. Maksimum mindset. Yang pertama itu vitality body system. Menjaga kesehatan jasad, berarti kan gitu. Yang keduanya itu adalah maksimum mindset. Memaksimalkan pola pikir. Memaksimalkan pikiran.
Oke. Kalau tadi vitality body system, berarti kita itu sama dengan menjaga 4 pola, rekan-rekan sekalian ya. Pola makan, pola minum, pola tidur, pola pikir. Kalau memaksimalkan mindset apa? Memaksimalkan mindset itu hanya akan didapat ketika seseorang itu balik lagi bertanya kepada orang yang dipercayai. Bagaimana kita bisa memaksimalkan pikiran kita? Pikiran kita akan maksimal adalah ketika kita bertanya kepada orang yang kita percayai. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Itulah satu processing nih. Jadi kembali lagi ya rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana percepatan nih? Yang pertama berarti hilangkan rasa ragu dengan cara mengikuti arahan, bukan di depan arahan. Yang kedua, antusias dalam menjalankan. Bagaimana antusias dalam menjalankan? Menyatakan diri bahwa kita layak mendapatkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Dan yang ketiga adalah ekspektor atau potensi diri. Nah, potensi diri itu adalah memaksimalkan jasad dan memaksimalkan jiwa. Berarti kan gitu ya. Oke, bagaimana memaksimalkan jasad? Balik lagi ke 4 pola. Menjadi orang yang menjalankan 4 pola. Tapi bagaimana memaksimalkan jiwa? Dengan cara bahwa kita itu, rekan-rekan sekalian, bertanya kepada orang yang kita sangat percayai. Jangan bertanya, jangan mempertanyakan, karena itulah yang akan membuat kita sesat sendiri. Ya. Begitu rekan-rekan sekalian, makanya kenapa di akhirnya itu jangan pernah ragu dengan potensi diri kita sekarang. Seperti hanya ulat. Saya mungkin juga sebagian dari Anda pernah seperti hanya ulat bulu. Dipikasieun ku jelema, dipikarujit ku jelema dimanapun tidak diterima. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Tapi pahami rekan-rekan sekalian, pada satu saat ulat bulu tersebut itu mengikuti proses sehingga ulat bulu tersebut itu menjadi kupu-kupu yang beragam warnanya rekan-rekan sekalian, hinggapnya juga selalu di putik bunga, benar nggak? So, indah dipandang juga. Begitulah berarti kita sedang berproseslah seperti ulat bulu menjadi kupu-kupu. Karena itulah kehidupan rekan-rekan sekalian dimanapun, apalagi kita ini di GM ini, kita diberi kemampuan yang lebih ya dibanding dengan yang lain. Siapa lagi yang akan mau mempercayai Anda selain daripada Anda sendiri? Orang di luaran sana itu akibat kenapa ya nggak ada yang percaya terhadap diri saya? Nggak ada yang percaya saya itu profesional, saya itu advan dan lain sebagainya. Kunaonnya baturnya percaya ke saya, hati-hati. Orang itu sendiri berarti bermasalah dengan kepercayaan pada dirinya. Jangankan orang lain itu akibat. Kalau orang itu mempercayai dirinya atas sebuah arahan, maka dia akan dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak dipercaya oleh orang lain, hati-hati. Nunjukna kabatur, biasana curug mahiji kabatur, opat maka urang. Salah diri orang berarti tidak mempercayai terhadap diri kita, rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin itu ya rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Tetap berproses. Semua rekan-rekan sekalian sekarang ini di Greek ini, ya, grup Greek ini ada yang sudah menjadi kupu-kupu kecil. Ada yang masih juga kepompong. Nah, ada juga yang merasa diri masih jadi ulat bulu gitu loh. Rung sebek gitu di mana nanti gitu. Rung sebek nying cenah gitu sampai kak tengah greget ke diri. Kita menikir teuing gitu loh. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian. Tapi ingat rekan-rekan sekalian, filosofi kita adalah filosofi ulat bulu yang menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Di mana? Jelas benar nggak? Metodologinya jelas. Ilmu yang baik itu adalah yang mempunyai kriteria ilmu. Yang pertama, metodologinya jelas. Berarti ilmunya jelas. Di mana, reka mana, naon hasilnya.
Oke, metodologinya jelas. Dari mana jeung ka mana. Yang kedua, sistematik, cara kerja. Aya tuh cara kerja. Aya ilmuna, aya cara gawena. Bisa aku poin anatomi, bisa kupra, bisa raksa jiwa, bisa marketing ya. Dan lain-lain. Benar nggak? Berarti itu sistematis. 3-3-100 teknisnya. Berarti itu sistematis cara kerjanya. Oke, yang ketiga analitik. Ada pembuktiannya, benar nggak? Yang memakai ilmu ini berhasil. Perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bagaimana hasilnya? Ada nggak dengan ilmu ini? Kan gitu. Ilmu ini kemudian menjalankan prosesnya, kemudian hasilnya terlihat. Ada nggak gitu loh uswahnya? Lihat aja seperti itu. Dan yang keempat adalah pas antara gagasan dan pembuktian. Ketika misal gitu rekan-rekan sekalian, migrain. Orang migrain itu misalkan gitu kan, remas saja pundaknya, kemudian relaksasi di telinganya, relaksasi di wajahnya, relaksasi di ubun-ubunnya, totok perutnya beres. Nggak dicoba nya gitu. Nah, berarti ada nggak seperti itu? Misalkan yang sudah minum A powder, lambungnya baik. Yang sudah minum B powder, itu darah kotornya itu menjadi stabil. Yang sudah meminum C powder, seseorang tersebut itu bisa detoksifikasi. Misal seperti itu. Ada nggak buktinya? Semua aya teh nunggu make pendan ayeuna tara kasurupan wae. Aya teh nunggu make pendan nu tadina leuleus wae jadi jagjag. Aya teh nunggu make pendan eta tanahna payu. Aya teh ada enggak itu? Gitu. Semua juga sudah ada buktinya. Hati-hati. Jika kita tidak melihat bukti itu adalah sesuatu fakta yang menguatkan otak kita. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Maka kita akan tersesat dengan pendirian kita sendiri. Maka ketika itu testimoni, ada testimoni apapun di rekan-rekan kita sekalian, jadikan itu adalah hikmah dan faedah bahwa kita di kemudian hari akan menjadi pembukti selanjutnya. Dan jadikan itu menjadi perangkat dan kabar gembira bagi kita gitu. Benar nggak? Kalaupun orang lain yang menjadi misalkan tadi seperti Master Fikri ada pembuktian ini, kebayang nggak bahwa Om Fikri itu kita gitu. Nah, sehingga kita menjadi lebih pede gitu loh kalau sudah pertemuan seperti ini. Kalau biasanya tadi, kalau setelah pertemuan seperti ini justru malah lebih bingung, hati-hati nih. Bukan mengikuti arahan, tapi biasanya di depan arahan. Oke, orang yang sudah mengikuti pertemuan Greek ataupun silver rekan-rekan sekalian, orang tersebut itu biasanya itu malah tambah bingung, hati-hati. Berarti orang tersebut itu sedang berada di depan arahan, bukan mengikuti arahan. Oke, itu menjadi barometer saya juga. Berarti kan kenapa saya harus Greek seperti ini? Ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat, ketua koordinat melihat ataupun tidak ngaruh bagi saya. Orang-orang yang langsung dengan saya itu tidak melihat konteks Greek ini. Persetan amat, benar nggak? Itu bukan kebutuhan dia, ini kebutuhan saya. Akhirku manta'alama Qur'ana wa alamahu, benar nggak? Seindah-indahnya belajar itu adalah mengajarkannya kembali. Ini kebutuhan saya. Jadi siap ada yang satu orang yang ikuti, saya akan ngomong saja, benar nggak? Setan amat, benar. Tapi inilah rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang istimewa. Untuk siapa Anda mendengarkan ini? Bukan untuk saya, untuk Anda. Begitu juga saya mengajak men-sharing seperti ini bukan untuk Anda, tapi untuk saya sendiri. Deal kan? Rekan-rekan sekalian, Anda untuk diri Anda, saya untuk diri saya. Tapi kan gitu. Seindah atau sebagus-bagusnya manusia itu khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik dan paling bagus di seantero jagat ini adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itulah rekan-rekan sekalian yang ada di grup Greek ini. Oke rekan-rekan sekalian, tetap semangat. Anda sedang berproses menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan lucu. Ingat, kupu-kupu yang indah dan lucu itu selalu makanannya itu putik bunga. Dimanapun juga akan mencari bunga dan pasti ketemu dengan bunga. Bunga itu adalah impian dan cita-cita, maka Anda dipastikan akan meraih
cita-cita dan impian Anda jika mau berproses seperti hanya ulat bulu menjadi kupu-kupu. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih Mas Roni atas semua penjelasan dari Master tadi ya. Saya sangat salut sekali ya dengan penjelasan tadi, dan rekan-rekan sekalian antusiasnya itu tetap membara. Saya lihat dari mata-mata dari rekan-rekan sekalian yang begitu antusias. Ada Mbak Ana, ada Umi Sri, ada Ibu Masria, ada Teh Neng Amel, ada Bunda Dede Pipi, ada Pak Anto, ada Teh Ida, ada Mas Teh, ada Mbah Idrus, ada Om Pikri, ada Teh Fisti, ada Pak Yuyus nih, ada Teh Lia nih dari di Pati Ukur juga, dan rekan-rekan yang lain yang istimewa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang paling jelas dan yang paling pasti, grup Grik ini adalah orang-orang yang akan meraih cita-cita dan impiannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bung Harmada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.